Cerita misteri alam di Antartika. Antartika, dataran beku yang membentang luas tak bersuara, seolah terisolasi dari waktu dan kehidupan. Namun di balik diamnya, benua ini menyimpan rahasia yang tak bisa dipahami oleh logika manusia. Tahun 2022, sebuah ekspedisi ilmiah internasional bernama Project Helix tiba di sebuah titik koordinat terpencil di Antartika Timur. Mereka datang bukan untuk sekadar mengukur ketebalan es atau mempelajari perubahan iklim, melainkan untuk meneliti anomali seismik yang tak bisa dijelaskan. Suatu frekuensi rendah yang berulang terdeteksi oleh satelit sejak 6 bulan sebelumnya. Tim itu dipimpin oleh Dr. Eliza Moreno, seorang geofisikawan dari Spanyol yang telah mendedikasikan hidupnya untuk mempelajari lempeng es kutub. Bersamanya ada Rafik Al-Fazari, seorang ahli suara bawah tanah dari Indonesia, serta 9 ilmuwan dari berbagai negara. Pada hari keempat ekspedisi, alat pengukur getaran bumi milik mereka mencatat frekuensi tak biasa, seperti detak jantung, tapi tidak berasal dari makhluk hidup. Suara itu berasal dari kedalaman 2.900 meter di bawah permukaan es. Bisa saja ini fenomena tekanan glasial, ujar Eliza di dalam tenda pemantauan. Tapi kenapa pola getarannya seperti kode? Tanya Rafik sambil menunjukkan grafik suara yang tertulis seperti Morse. Mereka mulai menguraikannya. Suara-suara itu, jika ditranskripsi dan diterjemahkan melalui sistem linguistik kuno, membentuk kalimat dalam bahasa Yunani kuno. Aku tidak mati. Aku tertidur, jangan bangunkan aku. Malam itu badai datang lebih cepat dari biasanya. Suhu naik drastis 15 derajat lebih hangat dari semestinya. Lapisan es di bawah kamp mereka mulai retak perlahan, mengeluarkan suara erangan yang seperti rintihan dari sesuatu yang terluka. Keesokan paginya, 2 orang anggota tim, Sato dan Emilia, menghilang. Tak ada jejak, tidak ada darah, tidak ada langkah. Hanya jejak yang mengarah ke retakan besar di es, lalu menghilang begitu saja. Tim mulai panik. Eliza bersikeras untuk menunggu bantuan, tetapi Rafik merasa ada yang lebih besar dari sekadar bencana alam. Ia mengirim data ke markas utama di Argentina melalui sinyal darurat satelit. Namun pesan itu tak pernah sampai, seolah sesuatu atau seseorang memutuskan sinyal dari sumbernya. Hari kelima, langit berubah warna. Awan di atas mereka berputar seperti pusaran air, dan udara mulai bergetar pelan. Dari rekahan besar di es muncul kabut hitam yang tebal, tidak seperti uap air. Kabut itu menyebar perlahan menelan tenda-tenda satu persatu. Dalam kabut itu terdengar suara seperti bisikan ribuan orang berbicara serentak dalam bahasa yang tak dikenal. Rafik mencoba merekam suara itu. Ketika ia memutarnya dalam frekuensi terbalik, terdengar suara perempuan, tenang namun mengancam. Mereka membangunkanku. Kalian datang terlalu jauh. Dunia belum siap. Malam ke-6 seluruh tim hilang. Hanya kamera pengintai otomatis yang tersisa memutar gambar terakhir. Langit pecah dalam cahaya merah, dan dari bawah retakan es muncul sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Bentuknya kabur besar, seperti makhluk purba, tapi bukan binatang, bukan pula manusia. Dan matanya merah menyala, menatap langsung ke kamera. Beberapa bulan setelahnya, satelit milik NASA dan Rusia menangkap gambar lubang spiral raksasa di lokasi yang sama. Sejak itu, daerah itu menjadi zona terlarang. Semua misi ekspedisi ke sana dibatalkan. Pemerintah menutup akses data satelit. Namun di forum-forum rahasia, para ilmuwan yang mengenal Eliza dan Rafik percaya satu hal. Mereka tidak mati. Mereka terjebak atau diambil oleh sesuatu yang selama ini tertidur di bawah lapisan es Antartika. Dan sekarang, apakah ia sudah bangun?